Yang keempat, au gorosan nahlan, menanam pohon. Amalan yang pahalanya akan mengalir meskipun kita sudah meninggal, yaitu menanam pohon. Yang maksudnya kemanfaatannya untuk umum. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yagrisu gorsan fayakulu minhu insanun aw tairun illa kana lahu shadaqatun." Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman yang mana tanaman tersebut dimakan oleh manusia, dimakan oleh burung, maka dengan menanam tanaman tersebut yang manfaatnya diberikan kepada umum akan menjadikan sedekah atau sedekah yang insya Allah akan mengalir pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia. Untuk konteks zaman sekarang, amalan yang bisa kita lakukan sesuai dengan ibadah menanam pohon itu, kita adakan penanaman pohon secara massal. Seperti contoh, pemerintah menggerakkan penanaman 1 juta pohon, penanaman 1 juta pohon. Kita ikut andil, kita ikut menanam, atau kita ikut memberikan donasi. Maka dengan tanaman yang ditanam tersebut, yang manfaatnya untuk umum, itu akan menjadi amal ibadah yang pahalanya mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Yang kelima, aubana masjidan, membangun masjid. Ini amalan mulia, amalan mulia, kemanfaatan bagi umat Islam, yang mana pahalanya akan mengalir meskipun kita sudah meninggal. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillahi, banallahu lahu fil jannati mislah." Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan satu rumah di surga nanti. Bahkan dalam hadis lain, walau kamis hati kotatin, meskipun sebesar sarang burung. Dalam artian meskipun masjid yang kita bangun itu kecil, sebab masjid sarana untuk umum kaum muslimin, meskipun kecil yang kita bangun, maka itu akan jadi amalan yang pahalanya mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Contoh zaman sekarang yang mungkin bisa kita lakukan yang sesuai dengan membangun masjid, yaitu diantaranya kita wakaf fasilitas. Kita memberikan wakaf sajadah, kita memberikan wakaf alat-alat kebutuhan masjid, bahkan kita memberikan wakaf segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masjid, kita berikan dengan niat wakaf karena Allah, maka itu akan menjadi pahala yang akan mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Yang keenam, awarasa mushafan, mewariskan mushaf atau Al-Quran. Amalan yang bisa mengalir pahalanya yang keenam yaitu mewariskan Al-Quran. Satu Al-Quran yang kita wakafkan akan bernilai tinggi, akan bernilai pahala yang luar biasa. Kita mempunyai uang, terus kita belikan Al-Quran dan kita berikan, wakafkan ke masjid, wakafkan ke musola-musola, maka hal tersebut akan menjadikan amalan yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Yang terakhir, yang ketujuh, awtaraka waladan yastaghfiru lahu. Amal yang bisa mengalir pahalanya yaitu meninggalkan anak yang selalu memohonkan ampunan. Bahkan dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran, innar rajul la turfa'u darajatuhu fil jannati fayaqulu anna li hadza fayaqulu bi istighfari waladika laka
wa fi riwayatin bi du'ai waladika laka. Rasulullah memberikan gambaran bahwa ada seorang yang telah meninggal dunia. Orang tersebut diberikan kenikmatan. Orang tersebut diangkat derajatnya di alam kubur. Diberikan fasilitas yang mungkin tidak pantas bagi dia. Sampai orang tersebut bertanya, "Dari mana ya Allah aku dapatkan seperti ini?" Lalu malaikat berkata, "Dengan sebab istighfarnya anakmu kepadamu, permohonan ampun anakmu untukmu, dalam riwayat lain dengan sebab doanya anakmu untukmu." Itulah 7 amal ibadah yang mengalir pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia. Maka dari itu, carilah salah satu di antara yang 7 tadi. Jadikan tujuan kita apabila kita sudah meninggal dunia, amalan apa yang harus kita perbuat, amalan apa yang harus kita perbuat di antara yang 7 tadi. Apapun yang kita mampu di antara yang 7 tadi, lakukanlah sebelum terlambat. Sebab ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat menanam. Panennya nanti di akhirat, panennya nanti di alam kubur. Kebaikan yang kita lakukan akan menghasilkan kenikmatan, tapi sebaliknya kejelekan yang kita lakukan akan berakibat siksa atau azab. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.